Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fadila Putri Prawitasari dan Farzana Risma Rahmawati akan mempresentasikan tentang keputusan pembelian konsumen. Proses pengambilan keputusan konsumen. Menurut Angel dan Ujang Sumarwan, keputusan pembelian adalah proses merumuskan berbagai alternatif tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif tertentu untuk melakukan pembelian. Pemasar perlu mengetahui siapa yang terlibat dalam keputusan membeli dan peran apa yang dimainkan oleh setiap orang untuk banyak produk. Hal ini akan memudahkan untuk mengenali siapa yang mengambil keputusan. Menurut Kotler dan Keller, proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu tahap yang pertama, pengenalan masalah. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi sesuatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua adalah pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Sumber-sumber informasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah sumber pribadi, bisa dari teman, tetangga, keluarga, ataupun kenalan. Yang kedua, sumber komersil, bisa dari iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, pameran. Dan ketiga, sumber umum, bisa lewat media massa, organisasi, dan konsumen. Keempat, sumber pengalaman. Sumber pengalaman itu lewat pernah menangani, menguji, dan menggunakan produk tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan dari konsumen. Yang keempat, keputusan pembelian. Keputusan pembelian dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif yang ada. Yang terakhir yaitu yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Kelima tahap di atas dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelahnya. Struktur keputusan membeli. Menurut Sumarwan, keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen yang akan terjadi apabila keinginan konsumen untuk membeli suatu barang sudah bulat yang meliputi mengenai barang apa yang akan dibeli. Apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, bagaimana cara membelinya, dan lain sebagainya. Pengertian menurut Sumarwan dapat memberikan pemahaman bahwa keputusan pembelian akan terjadi jika konsumen sudah menemukan suatu barang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sejak awal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menunjang terjadinya pembelian. Menurut Darmesta dan Handoko, keputusan pembelian memiliki struktur sebanyak 7 komponen. 7 komponen tersebut terdiri dari nomor 1, keputusan tentang jenis produk. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang yang berminat membeli produk tersebut serta alternatif lain yang mereka pertimbangkan. Yang kedua, keputusan tentang bentuk produk. Keputusan tentang bentuk produk menyangkut ukuran, mutu suara, corak, dan juga yang lain. Perusahaan harus terlebih dahulu melakukan riset pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen tentang produk yang bersangkutan agar dapat memaksimalkan daya tarik mereknya. Yang ketiga, keputusan tentang merek. Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli karena masing-masing merek itu memiliki perbedaan tersendiri. Keempat, keputusan tentang penjualnya. Konsumen harus mengambil keputusan di mana produk tersebut harus dibeli. Produsen
pedagang besar dan pengecer harus mengetahui bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. Kelima, keputusan tentang jumlah produk. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang banyaknya produk yang akan ia beli. Perusahaan harus dapat mempersiapkan banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para pembeli. Yang keenam, keputusan tentang waktu pembelian. Keputusan untuk membeli suatu barang berkaitan erat dengan terjadinya uang yang dimiliki oleh konsumen. Perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam menentukan waktu pembelian agar perusahaan dapat mengatur waktu produksi dan kegiatan pemasarannya. Yang ketujuh, keputusan tentang cara pembayaran. Konsumen harus mengambil keputusan tentang metode atau cara pembayaran produk yang dibeli. Apakah secara tunai atau dengan cicilan? Perusahaan harus mengetahui keinginan pembeli terhadap cara pembayarannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Fadila Prawitasari, yaitu tentang jenis pengambilan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan konsumen dapat dipandang sebagai 3 jenis tahap yang berbeda namun berhubungan satu sama lain, yaitu yang pertama, tahap masukan atau input. Tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan produk. Yang kedua yaitu tahap proses atau evaluasi. Tahap proses, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan konsumen, mungkin juga membentuk maksud untuk membeli merek yang disukainya. Yang ketiga yaitu tahap keluaran atau output. Tahap keluaran model pengambilan keputusan konsumen menyangkut 2 kegiatan pasca pembelian yang berhubung erat, yaitu perilaku pembelian dan penilaian pasca pembelian. Selanjutnya yaitu implikasi pada strategi pemasaran. Menurut Sumarwan, keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen yang akan terjadi apabila keinginan konsumen untuk membeli sesuatu barang sudah bulat, yaitu meliputi apa yang akan dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membayarnya, dan sebagainya. Implikasi pada strategi pemasaran perusahaan adalah strategi yang bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan selalu meningkatkan brand loyalty. Secara garis besar, strategi tersebut adalah yang pertama yaitu frekuensi marketing dan membership marketing. Frekuensi marketing dan membership marketing memiliki tujuan yaitu untuk menjaga hubungan yang telah terjalin secara baik, saling menguntungkan bagi pelanggan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu melakukan strategi dengan menciptakan biaya peralihan yang tinggi. Tujuan strategi ini adalah untuk menyulitkan konsumen atau pelanggan untuk berpindah ke merek lainnya. Yang ketiga yaitu melakukan program promosi. Melakukan program promosi yang bersifat fixed cost kepada pelanggan sehingga mereka akan terus-menerus menggunakan produk tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Dan jika ingin bertanya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.